Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang percaya, supaya sebagai orang percaya kita harus tahu kasih tidak boleh stagnan. Kasih tidak boleh tinggal statis, tidak berkembang. Karena hal ini sangat berbahaya. Bagi orang percaya, kasih kita harus bertambah dan berlimpah untuk menyatakan kasih yang ada dalam kita itu menjadi kasih Tuhan yang menyelamatkan orang lain. Sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa doa Rasul Paulus supaya orang-orang percaya, umat Tuhan, dalam menghadapi tantangan yang masalah, persoalan, Paulus tetap berdoa supaya jemaat di Tesalonika ini terus bertambah di dalam kasih kepada Tuhan, dalam kasih kepada sesama, dan kepada semua orang. Dan hal ini tidak mudah. Karena itu dalam buku Ibrani pasal 13 di situ jelas sekali firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan kasih Allah, kasih agape, kalau kita tidak pernah pelihara kasih persaudaraan. Kasih yang bertambah adalah kasih dari kasih persaudaraan dan menjadi kasih Allah yang menyelamatkan. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, semoga mereka berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dari kasih persaudaraan ditingkatkan menjadi kasih agape, kasih Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus ingat, kasih tidak boleh statis. Kasih harus selalu bertambah. Karena dalam perjalanan kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, mereka hadapi banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi kasih Kristus tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Mereka diharap untuk terus bertumbuh dalam kasih. Dan kasih persaudaraan meningkat menjadi kasih yang sempurna, kasih agape. Apakah kasih kita kepada sesama makin bertumbuh atau biasa-biasa saja? Atau sebaliknya makin menurun? Hal ini harus kita pertanggungjawabkan. Karena kasih Allah itu dinyatakan untuk seluruh dunia. Tapi itu mulai dari kasih persaudaraan yang kita bangun dalam kehidupan kita. Dan kita harus kembangkan itu sampai mencapai kasih yang sempurna itu. Paulus tidak membatasi kasih hanya untuk kalangan jemaat di Tesalonika. Tetapi dia katakan kasih itu akan terus meningkat sampai kasih kepada semua orang. Hal ini memang tidak mampu dilakukan, tetapi kita harus mulai dari kasih persaudaraan yang kita sudah miliki. Kasih persaudaraan jangan sampai pudar. Karena kalau kasih persaudaraan sudah pudar, tidak akan mungkin kita mencapai kasih yang sempurna, yaitu kasih agape. Karena itu kita harus setiap hari sebagai satu pribadi
yang telah memperoleh kasih karunia di dalam Kristus. Kita harus berdoa agar kasih kita terus bertumbuh. Yang menjadi persoalan yang kita harapkan, Tuhan, kasih berkat saya lebih banyak lagi. Bukan kasih yang bertambah, tapi kita mengejar berkat. Tetapi Tuhan ingin orang percaya menjadi orang-orang yang dapat mentransferkan kasih Allah kepada orang-orang yang belum percaya, karena mereka bertanggung jawab dengan kasih mereka sendiri yang terpelihara sebagai kasih persaudaraan. Walaupun itu sulit, tapi itu harus dikerjakan. Walaupun itu berat, itu harus diwujudkan, karena kita hidup hanya oleh kasih. Dan kita harus praktikkan ini melalui tindakan yang nyata, memberi perhatian, memaafkan, menolong, dan menyapa, supaya kita menjadi orang-orang yang membuktikan kita bertanggung jawab memelihara kasih persaudaraan kita. Dan kemudian kasih persaudaraan kita akan ditingkatkan oleh Tuhan sendiri, sehingga kasih persaudaraan itu akan berbuah kepada kasih kepada semua orang. Ini adalah tindakan, inilah jalan, inilah upaya yang kita harus kerjakan agar kasih kita makin bertambah. Kasih kita tidak boleh berkurang, tapi kasih kita harus bertambah-tambah dan berkelimpahan. Ini upaya yang tidak mudah, tapi ini satu syarat supaya dunia diselamatkan karena kasih Allah yang nyata dari hidup kita. Kasih Allah yang tercermin dari tindakan kita. Itu hanya di saat kita mulai menjaga kasih persaudaraan kita, dan akan terus bertambah dan berkelimpahan untuk mewujudkan kasih kepada sesama orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dapat menunjukkan kasih Tuhan. Kita tidak hanya cukup menyanyikan nyanyian kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, tapi kasih Tuhan yang menyelamatkan itu dimulai dari kasih persaudaraan kita, dan kita tingkatkan dan berkelimpahan sehingga kasih yang dari kasih persaudaraan akan meningkat menjadi kasih yang sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berada dan bertanggung jawab dalam bertambah di dalam kasih. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami tanggung jawab kami sebagai orang percaya, yaitu akan berlimpah-limpah di dalam kasih kepada sesama dan kepada semua orang. Tuhan, tolong kami, biarlah kami diberi kekuatan untuk menjaga kasih persaudaraan kami, karena dengan kasih persaudaraan yang terpelihara, maka kami dapat mencerminkan, memberi gambaran, dan menyatakan kepada orang lain kasih Allah yang sempurna itu nampak dari kehidupan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, baik mereka yang sudah pergi bekerja, studi, sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, bahkan juga yang telah mengabdikan diri dalam kegiatan pelayanan, baik itu kepada negara maupun kepada institusi kesehatan dan lain sebagainya. Tuhan berkati supaya kami tetap menyatakan kasih persaudaraan itu untuk terus bertumbuh menjadi kasih agape. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.